Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di channel HD Edukasi. Insya Allah kita dalam kondisi yang selalu sehat. Harapan saya juga untuk teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat dan dimudahkan untuk segala urusannya. Di video ini kita ketemu di program edukasi kesehatan alami. Salam sehat tanpa batas yang lebih tepatnya saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada 6 pertanyaan yang senada, yaitu mempertanyakan sudut pandang saya tentang reproduksi atau tentang kondisi-kondisi untuk program hamil. Jadi ini pertanyaannya tentang memiliki keturunan atau bagaimana cara yang lebih cepat untuk memiliki keturunan. Sudut pandang saya atau bisa dianggap juga ini uh, rangkuman sharing dari beberapa mentor dan juga digabungkan dari beberapa buku yang saya baca, sekaligus juga pengetahuan-pengetahuan di saat saya belajar dulu, dan ini menjadi sebuah sudut pandang yang mudah-mudahan bisa melengkapi pandangan teman-teman semua. Bicara soal anak, tentu semua orang yang sudah menikah, baik itu baru maupun yang sudah lama, yang sudah punya atau ingin nambah dan lain sebagainya, itu pasti semua orang sama ya nadanya. Pasti semuanya punya keinginan. Hanya saja kita itu selalu melupakan satu poin, yaitu menjaga kualitas, kemudian komunikasi. Satu poin ini memang terkesan kelihatannya kayak dua pemikiran ya, komunikasi sama kualitas, tapi aslinya sama. Dan ini satu paket lah. Kita bahas ya. Yang pertama dari sudut pandang kualitas dulu. Saya sering bicara tentang 3 poin ya, 3 sudut pandang yang saya gabungkan. Mulai dari fitrahnya manusia, kemudian bagaimana fitrahnya atau bagaimana orang-orang menyikapi, orang umum maksud saya, dan bagaimana sebagai terapis ya gitu. Yang sudut pandang fitrah manusia ini kita dikasih pemikiran, dikasih pilihan. Dikasih pilihan, kita mau milih seperti apa. Apakah kita ingin memiliki keturunan ini dengan waktu yang cepat dan apakah lama, kemudian apakah kita juga percaya bahwa setiap orang itu dikasih porsinya masing-masing, baik itu rezekinya, baik itu segala sesuatunya, termasuk target atau jam kematiannya. Nah ini harus clear, kita percaya enggak di situ. Misalnya kita percaya, bagaimana kita mempertahankan keyakinan itu, kepercayaan itu. Karena banyak orang yang suka salah bahwa percaya aja kemudian nggak melakukan apa-apa langsung mendapatkan keturunan. Hanya cukup dengan berhubungan suami istri, kemudian itu terus-menerus dan akan menghasilkan. Sebenarnya iya, pada teknisnya kita memang harus melakukan itu. Tapi pada mindset, konsep, dan pola pikirnya, strateginya enggak seperti itu. Karena apa? Karena memang kondisi pola makan, segala sesuatu yang kita konsumsi ini kan sudah banyak dengan bahan pengawetnya, sehingga kualitas tubuh kita pun juga mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan, otomatis juga kualitas sperma, kualitas sel telurnya, dan lain sebagainya itu juga akan berdampak. Inilah masalahnya yang harus kita perhatikan, kita pikirkan dengan kualitas dan juga komunikasi.
2 sudut pandang ya. Yang pertama kita disuruh untuk memilih karena fitrah manusia itu sudah dibagi semuanya porsinya, dan kita hanya disuruh untuk ikhtiar, kata kuncinya itu. Yang kedua, orang awam sering abai, sering melupakan uh, bahwa segala sesuatu ini sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui, nggak cuma teknis aja gitu. Bagaimana sudut pandang terapis? Sudut pandang terapis ada beberapa hal yang sering saya temukan yang itu dilupakan saat melakukan hubungan. Ini teknis, itu kita melupakan kondisi pikiran kita. Jadi kita nggak bisa rileks, nggak mau untuk rileks. Maunya terburu-buru, kemudian kita juga nggak merasa enjoy. Jadi kayak hanya sebatas pelepasan dan itu nggak mendapatkan hasil kualitas yang bagus. Jadi kita harus menjaga pikiran juga. Jika sudah memanage pikiran, kita juga harus mencoba untuk mencari cara. Jadi ada kombinasi antara suasana dari eksternal, kemudian suasana dari internal. Maksudnya itu ada enjoy dalam diri kita juga membutuhkan atau bisa menyeting suasana-suasana dari luar diri kita untuk membuat keduanya nyaman. Kalau sudah nyaman seperti itu, tinggal kita melakukan teknisnya dengan maksimal, kemudian juga kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan tahapan yang benar, yaitu segala sesuatu itu maksudnya ada tahapan-tahapan awal, tahapan menengah, dan sampai penetrasi. Ini semuanya harus dilakukan dengan kondisi yang enjoy, yang santai, ya, fix di sini. Nah, kalau sudah lama nih, sudah puluhan tahun Mas, tapi masih belum dikasih keturunan. Nah, ini baru kita merujuk ke terapis. Nah, jadi ada kombinasi tambahan yaitu membutuhkan check up. Check up itu juga harus dua-duanya, nggak bisa sendiri. Nah, bisa check up melalui jalur medis, bisa juga datang ke praktisi kesehatan yang lain seperti terapis pijat misalnya, dan bisa juga melakukan evaluasi terus-menerus. Termasuk hariannya untuk pola makan. Nah, pola makan ini bukan berarti yang harus mewah ya, tapi kita harus cukup semua, mulai sayurnya, mulai proteinnya, mulai karbonya, terus bagaimana kita mengonsumsi makanan yang berat, bagaimana kita harus berhenti untuk mengonsumsi makanan yang karbo berat. Nah, ini kita juga harus tahu. Jadi ada teknik yang sering saya sampaikan bahwa untuk pola makan di waktu-waktu tertentu itu kita harus mengetahuinya. Misalnya pagi mengonsumsi nasi, siang nasi, kemudian kalau sore cukup mengonsumsi telur rebus, dan ada karbonya misalnya diganti ke buah atau mungkin makanan-makanan yang cenderung ringan karbonya. Nah, ini untuk sore ya, untuk malam gitu. Ini khusus untuk program yang sudah lama. Kalau yang baru-baru sebenarnya bukan harus menggunakan mekanisme ini, tapi harus mengevaluasi tadi komunikasi dan kualitas tubuh kita. Clear ya di sini? Mudah-mudahan mewakili dari pertanyaannya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk bertanya, baik itu melalui email, melalui Instagram, dan juga melalui website dan WhatsApp-nya ya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, content reader,
dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat, buta, dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih. Hadi Edukasi saring dan kolaborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksihadiedukasi@gmail.com, WA 083850109323 atau 088808504495, FB facebook.com/motivasi bisnis. Jangan lupa juga follow dan gabung di grup Resep Sehat Alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan. Silahkan kunjungi melalui website https://hadiedukasi.my.id. Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https://toko.id/edukasi, atau ke alamat https://hni.id/02732283.